Lihat aku sayang yang sudah berjuang. Pembahasan kali ini adalah mengenai sandal. Sandal merupakan bentuk sederhana dari pelindung kaki. Ia bisa terbuat dari bahan kulit, plastik, tali, jerami, logam, atau ban bekas. Sandal cocok dipakai untuk keadaan panas, iklim kering, dan daerah berbatu. Ia juga dipakai untuk melindungi kaki dari serangga beracun, batu tajam, padang pasir nan panas, hingga dinginnya salju. Berikut kisah sandal yang sudah dirangkum berdasarkan waktu ditemukannya. 8.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Masyarakat Anasazi, suku kuno yang mendiami daratan barat daya Amerika, diketahui sudah menggunakan sandal. Terbuat dari serat tanaman yucca yang disusun menjadi anyaman. Sandal ini diikatkan ke kaki dengan tali yang berbentuk V. 6.000 sebelum Masehi, perajin sandal di Sumeria mulai menggunakan kulit binatang untuk membuat sandal. 3.100 sebelum Masehi, para arkeolog mengidentifikasi salah satu hieroglif tertua dari Mesir menampilkan kisah tentang pembuat sandal. Gambar-gambar yang tertera dalam sejumlah makam menunjukkan bahwa Raja Menes yang berkuasa pada saat itu selalu menyertakan pembuat sandal kemanapun dia pergi. Sandal biasa dipakai para bangsawan, umumnya terbuat dari kayu, kulit kambing, atau serat dari tanaman papirus atau palem. 3.000 sebelum Masehi, jalur perdagangan kuno yang disebut jalur sutra memberi pengaruh terhadap persebaran pola dasar sandal. Daerah Kapal, India terkenal sebagai pembuat sandal yang kemudian dikenal sebagai capli. Sandal ini terbuat dari kulit lembu, kambing, atau sapi. Masuknya Islam ke India pada abad ke-11 memberi perubahan terhadap model sandal di sana, mulai dikenal model slop. 700 sampai 1000 sebelum Masehi, aktor teater Yunani kuno pada saat itu biasa menggunakan sandal ini. Bentuknya dibuat tinggi beberapa sentimeter dengan alas dibuat empuk seperti lapisan gabus. Tak hanya aktor, para pelacur kota Yunani pun memakainya. Terbuat dari kulit yang telah dicelup larutan berwarna hijau atau kuning. 600 sebelum Masehi, sandal dari Babilonia kuno ini terbuat dari kayu. Di antara ibu jari dan jari telunjuk terdapat pembatas yang dijepit supaya sandal tidak terlepas. Sandal ini dihiasi dengan batu-batu yang disusun dengan indah. Para bangsawan memakainya untuk ke tempat pemandian atau mengunjungi para harem. Di Persia, selain digunakan para bangsawan, sandal juga dikenakan prajurit dan pemimpin agama. Khusus sandal prajurit biasanya masih ditambah dengan pelindung dari logam seperti kuningan. 50 sampai 100 sebelum Masehi. Pada era Romawi, istilah sandalium menunjukkan sandal itu sendiri. Para petarung gladiator biasa memakai sandal yang terbuat dari kulit. Di era Kekaisaran Romawi, persoalan warna sandal masih menjadi pembeda status. Julius Caesar, Kaisar Roma, memilih sandal dengan warna merah dan ungu. Begitu pula anaknya. Sementara Poppaea, istri Kaisar Nero, memilih sandal yang terbuat dari emas dengan tatahan batu-batu berharga. Tahun 1194, sandal dari Jepang ini mulai berkembang di era Heian. Terbuat dari kayu, sandal ini memiliki semacam dua hak yang disebut H setinggi 4-5 cm. Fungsi dari hak setinggi ini adalah menghindarkan kain kimono, busana tradisional Jepang dari kotoran ketika berjalan. Sandal bakiak seperti geta ini menjadi terkenal pada era Edo. Selain geta, ada pula waraji. Waraji adalah sendal anyaman jerami atau tali. Pada zaman feodal, abad ke-12 hingga 19, kaum samurai Jepang dan pasukan infanteri atau ashigaru biasa memakai sandal jenis ini.
tahun 1930. Di wilayah Spanyol, sandal ini dikenal ringan karena terbuat dari anyaman jerami dan bahan linen buatan pabrik. Nama espadrille sendiri diambil dari sebuah tanaman, esparto, yang menjadi bahan utama sandal ini. Sebelum dianyam menjadi sandal, esparto terlebih dahulu dibakar supaya mendapat serat tanaman yang ulet. Pada abad ke-13, sandal ini biasa dipakai pasukan infanteri Raja Aragon. Perkembangan terbatas di daerah Prancis Selatan, Spanyol, dan Portugal. Sandal espadrille yang terbuat dari ban bekas sempat populer pada 1930-an, terutama di kalangan kaum Bohemian di Amerika. Tahun 1957, setelah Perang Dunia II, serdadu Amerika kembali ke negaranya dengan membawa zori atau sandal jepit tradisional dari Jepang sebagai souvenir. Sempat tren, sandal ini ditinggalkan karena berbahan karet murah yang bikin lecet, tapi ia tak benar-benar tenggelam. Pada 1957, Maurice York, pebisnis dari Selandia Baru, mematenkan produk sandal karetnya dengan nama jandal, diambil dari kata Japan dan sandal. Tambahan informasi, perkembangan industri plastik ikut andil dalam produksi sandal berharga murah secara massal. Jepang yang mempeloporinya. Kemudian pada 1950-an, teknik cetak baru yang menggabungkan karet dan plastik diperkenalkan di Taiwan. Hingga saat ini, sandal jepit paling banyak ditemui. Sandal terus berevolusi dari bahan hingga modelnya dan tetap menjadi pilihan dalam berbusana dan beraktivitas.